Halo semua, balik lagi di channel Indohide, channel yang membahas seputar teknologi dan informasi serta tutorial-tutorial lainnya. Pada video kali ini kita melanjutkan dari seri belajar Microsoft Excel. Video ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya, yaitu yang tentang membahas formula. Pada video sebelumnya kita membahas formula teks. Pada kali ini kita akan membahas formula matematik. Kita langsung saja. Formula matematik yang sering digunakan yaitu yang pertama adalah sum. Sum itu menyebelahkan nilai rank tertentu dengan rumusnya sum rank. Yang kedua itu sum if, menyebelahkan data dengan satu kriteria dengan rumus sum if dalam kurung sum rank dan kriterianya apa. Yang kedua itu sum if, menyebelahkan data dengan banyak kriteria dengan rumusnya sum if dalam kurung sum rank, kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria selanjutnya. Yang keempat yaitu sum produk, mengalihkan nilai dalam sebuah array kemudian menyebelahkannya. Sum produk, jika kita mempunyai array maka kita bisa menggunakan sum produk dengan rumusnya seperti ini. Sum produk array 1, array 2. Yang kelima itu average, mencari nilai rata-rata rank tertentu dengan rumusnya average dan ranknya. Selanjutnya itu max, mencari nilai maksimal pada rank tertentu, max rank. Yang selanjutnya itu min, mencari nilai terendah pada rank tertentu dengan rumusnya min dalam kurung rank. Selanjutnya yaitu round. Round ini untuk membulatkan suatu bilangan, round number dan number dengan rumusnya round. Terus selanjutnya itu number dan number digit. Yang kesembilan itu round up, untuk membulatkan bilangan ke atas dengan rumusnya round up. Yang ke-10 itu round down, untuk membulatkan bilangan ke bawah dengan rumus round down, number dan 6 digit. Selanjutnya itu m round, untuk membulatkan bilangan dengan nilai terdekat berdasarkan angka tertentu. Nah, di sini m round, number, dan ini yang multiple-nya apa? Yang multiple-nya berapa? Yang ketiga itu scaling, untuk menaikkan suatu nilai dengan menjauhkan ke angka 0. Scaling number signifikan rumusnya. Yang terakhir itu floor, untuk menurunkan suatu nilai dengan mendekat ke angka 0 dengan to the floor number signifikan rumusnya. Selanjutnya kita akan contohnya saja langsung. Di sini kita mempunyai sebuah tabel dengan kode barang, spesifikasi, cabang, dan jumlah jual. Di sini yang harus dilakukan adalah mencari jumlah barang yang terjual di Jakarta, jumlah barang yang terjual di Surabaya, jumlah barang yang terjual di Jogja, jumlah barang yang terjual di Jakarta dengan spesifikasi 50 inci, jumlah barang yang terjual di Surabaya dengan spesifikasinya 32 inci, jumlah total penjualan, penjualan tertinggi, penjualan terendah, dan rata-rata penjualan. Itulah yang harus kita cari. Maka kita langsung saja. Untuk jumlah barang yang terjual di Jakarta dengan rumus sum if. Di sini ranknya berapa? Ranknya bisa kita masukkan di sini. Maaf. Terusnya kita rank jadi kriterianya apa? Ini dengan kriterianya Jakarta, koma dengan sumber yang ingin kita jumlahkan berapa yang ada di Jakarta, kurung, kita enter, total ada 18. Kita coba lihat Jakarta 8 dan 10 betul. Selanjutnya yang ada di Surabaya kita menggunakan lagi sum if, ranknya Surabaya, rank cabangnya. Di sini kriterianya Surabaya,
Surabaya dengan ini jumlah jualnya sini. Kita coba hitung yang ada di Surabaya 12 dan 20, bakal sekali 32. Yang terakhir adalah Jogja. Sum ip ranknya ada di, kita ambil dari cabangnya, kriterianya Yogyakarta dengan jumlah jualnya kita lihat sini. Kita langsung tutup kita 15 ya, Yogyakarta hanya ada 15. Selanjutnya itu jumlah barang yang terjual di Jakarta dengan spesifikasinya tipe 50 inci. Kita bisa menggunakan zoom ifs. Di sini jumlah jualnya terlebih dahulu. Oke. Dengan kriteria pertama yaitu dengan kriteria ranknya yaitu cabangnya bisa kita ambil, dan kriterianya di sini Jakarta. Yang kedua kriteria ranknya kita ambil juga dengan spesifikasinya 50 inch dalam kurung enter. Nah, kita coba lihat jumlah jual yang ada di Jakarta dengan spesifikasinya 50 inci, totalnya cuma 8 untuk sekali. Disitulah kita menggunakan zoom ifs jika kita mempunyai kriteria banyak. Selanjutnya Surabaya, coba zoom ifs, kita ambil jumlah jualnya terlebih dahulu, kemudian kriteria ranknya yaitu cabangnya. Di sini kriterianya misalnya yang kita inginkan Surabaya. Kriteria yang kedua kita ambil dari spesifikasinya dengan kriterianya 32 inci dalam kurung, kita enter, totalnya ada 12. Ini mungkin dalam pencarian sedikit data ini mungkin kita bisa langsung saja, tapi jika datanya banyak, formula-formula ini sangat penting digunakan. Zoom if, sub ifs, dan lain-lain. Ini sangat digunakan jika datanya sangat banyak. Di sini kita jumlah total penjualannya, kita coba lihat total penjualannya ada berapa. Total penjualannya yaitu sebesar 65. Jumlah jualnya, penjualan tertingginya ada berapa, kita bisa menggunakan max. Ini kita ranknya, kita tarik saja langsung, kita enter, dan 20 penjualan terendahnya kita bisa menggunakan min. Di sini jumlah jualnya, tarik ranknya ya, penjualan terendahnya itu 8. Di sini rata-ratanya bisa kita langsung tarik ranknya. Oke, kita enter, dan 13 rata-rata penjualannya. Ya, ini merupakan rumus dari zoom if, zoom ifs, zoom, max, min, average. Untuk selanjutnya setelah kita menggunakan formula ini, untuk formula selanjutnya yaitu sum produk. Kita coba di sini kita mempunyai data 1, data 2, data 3, data 4. Kita langsung saja kita menggunakan sum produk. Di sini array. Apa itu array? Array merupakan kumpulan data
pada suatu table atau pada suatu baris atau pada suatu kolom, itu menggunakan array. Di sini array pertama kita ambil data 1, koma, data 2, arraynya kedua kita enter, totalnya 35. Bagaimana cara sum produk bekerja? Kita sum produk ini bekerja dengan cara mengalihkan nilai dalam sebuah array kemudian menjumlahkannya. Berarti array ini pertama dikalikan dulu, setelah misalnya kolom G di sini akan dikalikan dengan kolom H, terus kemudian akan dijumlahkan dengan kolom G 37 dikalikan lagi dengan kolom H37. Kita coba untuk pembuktian, kita coba saja. Di sini kita dalam kurung kita kalikan terlebih dahulu, 5 dikali 1 ditambah 4 dikali, dalam kurung dulu, 4 dikali 2 tambah dalam kurung 3 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 4 dalam kurung ditambah 1 dalam kurung lagi 1 dikali 5 kurung. Coba enter dan hasilnya ya 35. Itu merupakan cara kerja dari sum produk, sangat berguna sekali untuk kita jika kita punya data ya dari banyak array atau banyak tabel lain. Kita coba lagi di sini bisa di sini bisa kita ini kan saja biar teman-teman melihat rumusnya. Maaf. Di sini sum produk yang pertama sini ini, tapi kita enter, kita menggunakan ini dah yang merupakan rumusnya. Maaf. Sini 35. Selanjutnya bisa kita coba kembali menggunakan sum produk. Jika kita ingin ini menjadi satu tabel array saja, kita coba hasilnya berapa, 30. Nah beda karena di sini dia hanya menjumlahkan saja tanpa perlu mengalihkan, karena hanya dihitungnya hanya ada satu array. Bagaimana jika dia dikalikan, jika ada dua array? Kita coba kembali sum produk, misalnya ini array pertama dan ini array kedua, baru dia akan mengkalikan, totalnya 2450. Di sini bisa kita 35 biar teman-teman melihat, 30 2450 dengan rumusnya sebagai berikut. Di sini juga rumusnya sebagai berikut, di sini juga sebagai berikut, di sini sebagai berikut, di sini 35. Ini adalah cara kerjanya. Oke, untuk sum produk segitu ya. Yang pertama ya round untuk membulatkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini kita bilangannya ini
bilangan komanya berapa yang kita bulatkan. Di sini misalnya kita cumanya 2 digit, kita enter saja langsung. Nah, ini otomatis semua salah, kita clear konten dulu untuk hapus semua. Nah, di sini komanya 0,57, dia yang tadinya 0,5682 menjadi naik menjadi 0,57. Selanjutnya kita coba lagi round, ininya kita cuma hanya satu saja, karena di sini yang tadinya 0,5682 menjadi 0,6. Dan selanjutnya round lagi, di sini kita coba 0 ya, 0 komanya dihilangin menjadi bulatnya ke 0. Kita coba, kita menjadi yang tadinya 59647 menjadi 59648, dia membulatkan ke atas. Untuk selanjutnya round merupakan formula untuk menurunkan bilangan bulat. Kita coba saja langsung, misalnya round down, ini bilangannya, kita coba 2 kembali, round kurang D, maaf. Nah, ini menjadi 0,56 karena dia menurunkan ke bawah. Sini round dan kembali, sini number bilangannya, di sini komanya bilangannya berapa, 1, misalnya kita turunkan 1 saja komanya. Di sini menjadi 0,5 ya. Di sini kita lihat tadinya 56,82 menjadi 0,5. Di sini round down lagi, coba sini 0, kita enter, jadi dia menjadi 59647 bilangannya. Terus selanjutnya itu round up untuk membulatkan ke atas. Sini kita bilangannya 2 saja, digitnya komanya digitnya menjadi 0,577. Di sini round up kembali, ini bilangannya, ini kita 1 ya, cukup 1 saya enter menjadi 0,6. Di sini round up number, di sini 0, kita tidak memakai komanya, membulatkan ke menjadi 0. Kita coba menjadi 59648 bilangannya, dia menaikkan ke atas. Di sini M round, kita coba formula M round, numbernya multiple-nya berapa, misalnya kita multiple-nya 3 menjadi 12 ya. M round kita baca, kita lihat formulanya. M round membulatkan angka dengan nilai terdekat berdasarkan angka tertentu. Di sini karena kita multiple-nya 3, dia jadi kali 3, misalnya untuk bilangan yang kelipatan 3 dari 12, 9, dari 9, 12, 15, 18, yang paling dekatnya yaitu 12 ke bawah. Di sini kita coba lagi formula selanjutnya, itu sailing. Di sini nomornya 12,5. Dia multiple-nya signifikannya 3. Coba dia 15 karena dia lebih menjauhkan ke 0 untuk menaik, karena dia menaikkan suatu nilai 12,5 signifikannya bisa 3. Di sini kita taruh 3 signifikannya, dia akan mengkalikan 3 kelipatannya, yaitu berarti 9, 12, 15, 18. Jika sailing itu dia naiknya ke atas, berarti menjadi 15 yang paling dekatnya. Di sini kita pakai floor, coba floor number ini signifikannya kita coba 3 juga, kita enter. Nah 12,5, jika kita menggunakan floor dia menjadi 12 karena yang paling dekat yaitu 12 secara kelipatan dia.
Ini merupakan formula-formula yang sering digunakan, jadi harap dipahami dan dimengerti. Untuk video formula matematik sampai sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada saran, silakan ketik di kolom komentar. Tetap di channel Indo-IT, channel yang membahas seputar teknologi, informasi, dan tutorial-tutorial lainnya. Bantu channel ini berkembang dengan klik like dan subscribe jika bermanfaat untuk teman-teman. Nantikan video seri belajar Excel selanjutnya. Tetap di channel Indo-IT.